Ya Allah, aku ingin lihat wajahmu ya Allah. Nabi Musa, terang-terangan, ya bayangkan. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Terakhir kita membahas tentang apa itu ibadah dan sudah kami sampaikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Al-Masailul Khams yang ditentukan oleh Majelis Tarjih. Dan kalau kita melihat konteksnya, karena saat itu ada simpang siur ya, ibadah yang sifatnya masyru' atau yang sifatnya diadakan setelah Nabi SAW, sehingga perlu dirumuskan apa itu ibadah yang mendapatkan pahala, ibadah yang dia akan bernilai surga, karena sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak berbuat kesyirikan. Dan itu menjadi dasar amal. Ketika dia beramal tidak boleh ada kesyirikan, harus diperuntukkan untuk Allah, ikhlas. Syirik di sini tidak harus syirik besar, tapi syirik kecil, karena mungkin dia berbuat sesuatu untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan omongan dan sebagainya. Dan fali amal amalan solihan, dan beramal yang amal soleh. Karena ada amal yang tidak soleh, ada yang amal setengah soleh. Ya, ini amalnya harus soleh. Ya, soleh itu berarti harus mengikuti Rasul. Ya. Ada amal yang soleh, ada amal yang tidak soleh. Amal yang soleh adalah amal ibadah yang ada tuntunannya dari Nabi SAW, dan itu pasti mendapatkan pahala. Ya. Tetapi ada yang amal tidak soleh, yaitu amal yang ketika dia kerjakan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, dan ini kita sangat berhati-hati di sini. Ini yang kemudian menyamakan kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini di sini nih. Nanti kalau kita bicara tentang ibadah dalam pengertian ini, kita nanti hampir sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Saya kira ada istilah yang baru, Pak. Saya baru baca kemarin. Ada istilah baru untuk kelompok sebelah, ya. Kelompok sawah gitu ya. Kok sawah apa? Salafi Wahabi gitu, Pak. Kelompok sawah. Ya, jadi ada kelompok yang lain yang lagi rame sekarang ini, Pak. Pengajiannya dibubarkan, kemudian ada flyer gitu ya, rame begitu. Yaitu ya memang karena ada sisi militerisme. Orang bukan militer tapi kayak militer gitu ya. Itu juga kita kritisi juga. Harusnya yang berbuat seperti itu bukan ormas tapi kepolisian. Tapi ala kulli hal, kalau kita kembali kepada persoalan, ini yang menyamakan antara Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Sehingga kalau kita hanya berdiri di sini, ya sama Muhammadiyah kayak yang lain.
Makanya ketika ada ustadz yang lain yang kemudian menyampaikan dengan cara yang sama, pemikiran sama, oh podo Muhammadiyah gitu. Oh sama, manhajnya sama gitu gitu. Lebih seperti itu. Khitohnya sama. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Tafsir di pengajian Tabligh Akbar sebelum Munas itu, beliau sampaikan ada yang namanya modernisme, ya, reformis. Itulah Muhammadiyah. Ya. Ada sisi tajdid, pembaruan. Ini yang berbeda antara kita dengan kelompok-kelompok yang dinamakan Salafi itu. Ya. Kalau dalam konteks ibadah, dalam konteks masalah ibadah mahdoh, kita purifikasi, kita sudah mengikuti apa yang menjadi dawuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam konteks muamalah, nah ini yang sifatnya tajdid, ini yang sifatnya pengembangan terus menyesuaikan zamannya. Solihun likulli zamanin wa makan. Islam itu selalu relevan setiap zaman dan setiap waktu dan tempat. Sehingga ini yang membedakan di sini. Makanya kalau ada usaha seperti itu disuruh ngaji ya, tentang masalah muamalah kira-kira seperti apa. Kalau muamalah kok ternyata dia berbeda dengan manhaj Muhammadiyah dalam hal ini tajdid, maka jelas dia tidak membawa manhaj Muhammadiyah dalam pemahaman muamalah. Ya. Kalau kita muamalah sifatnya seperti itu. Ya. Makanya kenapa kita boleh ada gambar sekarang, ya, kemudian boleh ada musik dan sebagainya, itu karena sifatnya adalah muamalah. Ya. Dan itu sifatnya adalah muamalah. Ini yang membedakan. Ya. Sehingga ketika ada ustadz yang menyampaikan, ustadz baru yang hadir begitu nggih, itu ya mungkin awalnya bagus gitu nggih. Ya karena secara ibadah, karena penyampaian tentang ibadahnya sama dan itu sudah ada standar dan sudah ada rumusannya dari majelis tarjih seperti apa itu ibadah, ya. Kemarin kita baru sampai ke situ ya tentang ibadah. Ini terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah apa yang dimaksud adalah ibadah yang memang di sini dibagi menjadi dua, yaitu ibadah yang sifatnya khassah, ada yang sifatnya ammah, ya, yang khusus itu yang memang kita menyesuaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan rinci-rinciannya, cara-caranya, dan kaifiatnya sudah Allah jelaskan. Tapi kalau ammah, Allah dan Rasulnya meletakkan rumusan-rumusan dasar. Ya, nanti problematikanya bisa berkembang, problematikanya bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, kita pijakannya dasar itu, ya. Dan menyikapinya pasti berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Ya. Kemudian kita juga jelaskan tentang nasta'in. Ya, nasta'in di sini adalah bentuk ketergantungan kita kepada Allah. Yang mana seseorang harus menyandarkan itu kepada Allah. Tapi dalam konteks isti'anah ini kita pasti tetap membutuhkan manusia. Lah membutuhkan manusia ini, membutuhkan rekan, membutuhkan saudara, membutuhkan sejawat. Ini dalam konteks nasta'in dalam artian at-ta'awun, saling tolong-menolong. Karena konsepnya adalah kita disuruh untuk memberikan pertolongan kepada yang lain dan kita sebagai manusia tetap harus meminta tolong kepada orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Ya, itu nggak bisa terpisahkan seperti itu. Bahkan Nabi SAW sampai menguatkan dalam hal itu. Ya, dalam hadisnya, man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya
di dunia dan di akhirat. Ini kan dalam rangka untuk memotivasi bahwa ketika kita menolong orang lain itu pada hakikatnya kita pun juga akan ditolong orang lain di suatu saat yang itu kita tidak tahu. Ya. Kita bisa minta tolong kok gampang karena pada sebelumnya kita dimintai tolong juga gampang kayak gitu. Kita minta bantuan kok gampang karena pada sebelumnya kita minta bantuan, kita dimintai bantuan, kita juga mudah untuk membantu orang lain. Itulah sifatnya dinamisasi. Dan itu perintah Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi isti'anah yang perlu ditekankan adalah bahwa semua itu ada campur tangan Allah. Allah ketika menginginkan untuk tidak, ya tidak. Kita minta tolong ke orang lain nggak mau. Mungkin jadi orang itu tidak digerakkan oleh Allah untuk membantu kita. Nah, orang lain kemudian membantu kita itu karena Allah yang menggerakkan, Allah yang memudahkan, Allah yang memerintahkan untuk itu, sehingga dia jadi mudah untuk membantu kepada kita. Nah, inilah yang sifatnya isti'anah. Ini yang sifatnya vertikal, ya. Ini sifatnya adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh hilang. Tetap sisi manusia tetap jalan, cuma kita pastikan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kok kita dimintai tolong, kok kita minta tolong kepada orang lain gampang, mudah, karena Allah yang menggerakkan, Allah yang mengilhami dia, Allah yang memberikan rasa iba kepada mereka, Allah yang memberikan kemudahan, keringanan sehingga mereka membantu kita. Ya. Itu jadi ada sisi isti'anah yang sifatnya hubungannya hablum minallah, ada sifatnya ta'awun yang itu sifatnya adalah hablum minan nas. Itu tidak bisa hilang. Kalau hablum minan nas nanti jadinya sosialis, Pak, beda. Nah, kalau hanya fokus ke hablum minan nas jadinya sosialisme, orang yang hanya mementingkan sosial tanpa mementingkan hubungan dengan Allah, akan menghilangkan Allah di situ. Ya. Dia hanya fokus kepada ini, ya. Dia hanya fokus kepada urusan ini, urusan-urusan yang sifatnya sosial tanpa ada unsur teologisnya, tanpa ada unsur ibadahnya. Padahal kita itu kan semuanya ada ibadahnya semua. Kita mintai tolong, kita menjalankan, kita pun juga dapat pahala juga dan sebagainya. Ini berkaitan tentang masalah keseimbangan antara hablum minallah sama hablum minan nas. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Ya. Kita selalu meminta hidayah kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki hidayah. Ya, kita pun yang hadir di sini pun juga karena hidayah dari Allah. Jika tidak diperkenankan oleh Allah, maka tidak akan diberikan hidayah siapapun orangnya. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tidak memiliki hidayah. Innama 'alaikal balagh. Wahai Muhammad, kamu itu hanya penyampai informasi saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Jadi hidayah itu milik Allah. Ya. Makanya doa itu sering kita panjatkan setiap hari, direnungkan ihdinas siratal mustaqim, direnungkan dengan baik, ya, direnungkan dengan penuh penghayatan, penuh keresapan bahwa kita itu hidup di dunia ini
pastinya sangat butuh dengan hidayah Allah. Ya. Nah, hidayah itu adalah meminta bimbingan dan pengarahan kepada jalan yang benar. Ya, itu hidayah. Jadi kita meminta bimbingan, minta pengarahan kepada Allah supaya kita ini selalu konsisten di dalam jalan yang benar. Ya. Nah, bentuk hidayah kalau disebutkan di dalam tafsir At-Tanwir, hidayah itu ada 4. Ya. Nanti kita bisa klasifikasi hidayah itu, hidayah yang kita minta ini yang mana sih? Gitu nggih. Disebutkan di dalam syarah ada namanya hidayatul wijdan at-tabi'i dan hidayatul ilham al-fitri. Jadi ada hidayatul wijdan at-tabi'i atau yang disebut dengan hidayatul ilham al-fitri, yaitu hidayah insting dan hidayah ilham. Hidayah ini telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua sejak kita dilahirkan. Jika kita merasa lapar, kita menangis dan meminta makan. Jadi hidayah dalam artian di sini adalah hidayah ilham yang sifatnya basyari. Yang sifatnya basyari. Apa misalkan ketika seseorang sakit maka dia menangis. Ketika seseorang dia merasa takut, dia cemas. Nah, itu hidayatul basyari atau hidayatul wijdan tabi'i. Ini semua merasakan, semua mendapatkan itu dan semua diberikan oleh Allah semuanya. Ya. Kemudian ada yang kedua, ada hidayatul akli, hidayah akal. Hidayah ini lebih tinggi daripada hidayah sebelumnya. Manusia diciptakan agar hidup bermasyarakat, tidak cukup hanya mengandalkan hidayatul wijdan. Maka penting untuk menggunakan akal yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Ya. Jadi hidayatul akli ini adalah pemberian yang luar biasa dari Allah kepada manusia. Tapi ternyata hidayatul akli ini kadang-kadang sifatnya hanya normatif. Hanya bicara tentang angka-angka misalkan. Atau hanya bicara tentang ilmu pengetahuan tanpa ada sisipan spiritual misalkan. Dia hanya fokus ke akal saja. Ya. Dia hanya fokus untuk mengembangkan teknologi tanpa ada sisipan spiritual. Dia hanya fokus bagaimana menguatkan akal, bagaimana mencetak orang cerdas, bagaimana menjadikan komunitasnya menjadi baik, sekolahnya menjadi unggul tanpa ada bimbingan spiritual. Itu juga ada. Ya, misalkan di negara-negara maju, misalkan negara Jerman, negara Jepang, Cina, dan sebagainya, kita sampaikan mereka orang-orang yang luar biasa. Teknologi mereka luar biasa maju. Hidayatul aklinya luar biasa. Yang luar biasa lagi adalah mereka bisa menciptakan kemudahan-kemudahan dengan teknologi itu. Nah, sekarang mereka kalau ke sawah sudah punya alatnya semua. Mereka sudah bisa menciptakan B, bisa menciptakan C. Itu hidayatul akli yang Allah berikan kepada manusia. Tapi naas, kadang-kadang hidayatul akli itu hanya dipergunakan untuk yang sifatnya duniawi saja. Ketika bicara tentang akhirat yang sifatnya metafisik, yang sifatnya ghaibiyah, mereka tidak mau mengakuinya. Yang sifatnya alam barzakh,
yang di situ ada kehidupan di alam barzakh, mereka tidak mengingat, mereka tidak mempercayainya. Mereka orang percaya dengan seperti itu. Lah apa mungkin enek urip ning kuburan? Lah wong kecil kaya ngono kok jarene dipersempit, jarene diperluas. Kok jarene sapa kuwi ya gitu. Ya. Mereka harus membuktikan diri mereka sendiri. Mereka harus melihat dengan kacamata mereka sendiri. Kalau yang sifatnya ghaibiyah seperti itu, bagi mereka itu adalah takhayul. Bagi mereka itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Makanya mereka tidak percaya dengan yang seperti itu. Makanya mereka bumbuhan saja hal-hal yang sifatnya hari akhir. Itulah yang kemudian juga diyakini oleh orang-orang Quraisy, orang Arab saat itu. Mereka luar biasa, ya, dagang mereka lancar sampai taraf impor ekspor. Tapi lihat, mereka dengan kecerdasan mereka itu, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Amma yatasaalun 'anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Mereka itu saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, yaitu tentang hari akhir yang mereka sendiri tidak mempercayai itu. Mereka berselisih dengan Nabi Muhammad dengan perkara itu. Mereka nggak percaya dengan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Maka Allah tegaskan, kalla saya'lamun, kamu pasti akan mengetahuinya. Summa kalla saya'lamun, kamu pasti akan mengetahui itu. Tapi nanti pada masanya, nanti pada waktunya, kamu akan mengetahui itu. Nah inilah iman kita yang main di sini, hidayah kita yang main di sini, akal kita yang harus tunduk dengan dalil di sini. Akal kita jangan mengedepankan rasionalitas. Akal kita jangan mengedepankan kita orang masuk akal. Jangan. Ini adalah perkara yang sudah jelas qot'i dalam Al-Quran ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan menghidupkan kalian setelah kematian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal dulu kamu itu mati, kamu itu dulu enggak ada. Ya, siapa tahu ada namanya Isa. Siapa tahu ada yang tahu ada namanya Dayat, enggak ada yang tahu. Pak Supri tahu enggak dulu ada namanya Dayat sebelum dia lahir? Enggak ada yang tahu, Pak. Dia dulu amwata, enggak dikenal, enggak diketahui, enggak tahu. Kemudian apa fa'ahyakum, Allah menghidupkan kalian. Jadilah kita dengan wujud fisik seperti ini, dengan nama yang kita sandang. Kemudian Allah mematikan kita. Lah Allah saja dari yang tidak ada menjadi ada bisa, apalagi yang kemudian sudah ada, lebih mampu lagi untuk menghidupkan, membangkitkan. Percaya? Ya. Nah, ini yang kemudian sampai Nabi Ibrahim harus bukan dalam rangka tidak percaya Nabi Ibrahim itu, tapi supaya lebih mantap imannya. Karena Nabi itu punya hak privilege dari Allah. Dalam konteks bagaimana Allah menghidupkan mati itu, dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, wa qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Tolong, saya ingin lihat seperti apa sih, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati itu seperti apa. Ya, dalam juz 3.
Qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, bukankah kamu tuh sudah beriman? Apa kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Enggak ya Allah, ini supaya lebih mantap saja hati saya, ya, supaya engkau benar-benar zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Kemudian kata Allah, qala fakhud arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika thumma ja'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma duhunna ya'ti nakasaya. Kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk mengambil 4 burung, disembelih, dipotong-potong, dioplos gitu ya, dicampur, misalkan ini burung doro, burung elang, burung parkit gitu ya, seperti apa gitu ya, disembelih, terus dipotong-potong bagiannya, terus dibagi, sayapnya ini dibagi di sini, dibagi semua. Setiap bagian ditaruh di satu tempat. Tumaduhunna ya'tina kasaya. Kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil burung-burung tersebut. Ya, akhirnya burung-burung tersebut ya'tina kasaya, mendatangi Nabi Ibrahim dengan cepat. Allah menghidupkan kembali burung yang telah disembelih, dibunuh oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kalau para nabi boleh seperti itu, Pak, jenengan gimana sama Allah gitu ya? Ya Allah, aku pengen engkau memperlihatkan saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati gitu ya. Aku sopo gitu ya. Ya. Ibrahim yora gitu ya, Musa yora gitu ya. Jadi ya kita itu nggak dapat gelar apa-apa gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, ya, kekasih Allah. Ya. Nabi Musa mendapatkan Kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah. Nabi Isa mendapatkan gelar Ruhullah, ya, rohnya Allah. Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Ya. Lah kalau kita apa, Pak? Gelarnya apa? Aduh lah, musuhnya Allah itu ya malah. Aduh, repot malahan itu ya. Musuhnya Allah jalo ya orang mungkin dikei gitu ya. Aduh malahan nanti wah repot kalau dapat gelar itu lah gitu ya. Ya, kita tidak dapat gelar apa-apa. Kalau Nabi boleh minta, ya boleh minta sesuatu itu boleh. Ya. Sifatnya yang produk aneh-aneh itu boleh. Ya. Buktinya Nabi Musa ketika minta untuk melihat Allah, Allah izinkan nggak? Allah izinkan. Tapi nggak bisa kan? Ya. Kan ketika walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin lihat wajahmu ya Allah. Nabi Musa terang-terangan, bayangkan. Aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Qala lan taroni, wahai Musa, kamu enggak bakal bisa, kata Allah. Tapi Nabi Musa ngeyel. Oke, ya. Undur ilal jabal. Kalau gitu kamu lihat di gunung itu. Kamu disuruh lihat gunung. Ya, kalau kamu bisa melihat kuat dengan cahaya yang akan keluar sana, kamu akan melihat. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya, Allah keluarkan cahayanya dulu. Kemudian apa? Nabi Musa enggak kuat dengan cahaya Allah. Kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pingsan. Ya. Kemudian falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya. Ketika Nabi Musa sadar, kemudian ya Allah, aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Itu Nabi Musa. Boleh seperti itu. Ya. Permintaannya mungkin rada aneh. Ya, tapi buktinya dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dan ternyata Allah pun juga tidak memarahi Nabi Musa, tidak menolak. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Kalau gitu lihat gunung aja. Kalau kamu bisa kuat lihat gunung itu, kamu akan melihatku. Ternyata ketika Allah Subhanahu Wa Taala tajalla, sedang ingin menampakkan dirinya,
Maka Nabi Musa tidak kuat karena cahaya yang luar biasa terangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu para nabi, privilege-nya ada. Kalau kita, ya Allah, lihat engkau, waduh, kita siapa gitu ya. Ya. Kita nggak ada siapa-siapanya gitu ya. Kita bukan siapa-siapa ya. Ya. Dan Nabi Isa alaihissalam apa privilege-nya? Oh, bisa menghidangkan megono dari langit, Pak. Iya gitu ya. Ya kan? Bisa megono dari langit, Pak. Kalau bahasa Pekalongan megono gitu ya. Kalau bahasa orang dulu ya bukan korma, daging kayak gitulah ya. Ya. Itu permintaan dari apa? Al-Hawariyin, orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, tolong turunkan hidangan dari langit tuh, bayangkan. Jadi hidangannya mabur, Pak, itu duri itu, bayangkan. Ya. Kemudian Nabi Isa berdoa, qala Isa bin Maryam, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Nabi Isa berdoa kepada Allah agar diberi hidangan dari langit. Ternyata turun hidangan itu kepada Nabi Isa dan Al-Hawariyin. Ya. Luar biasa. Ya. Ya. Nah, kita njaluk apa ya? Njaluk mobil sekolah langit gitu ya. Orang begitu diterima lah gitu. Kalau njaluk omah sekolah langit gitu ya. Yo nggak bakal didengar sama Allah gitu ya. Yo berusaha gitu ya. Usaha sentranan gitu ya, manjada wajada. Nah, gitu ya. Mungkin kayak gitu sama Allah gitu ya. Kasih rumus seperti itu gitu ya. Ya karena kita bukan siapa-siapa ya. Nah itu. Nah, kita kembali kepada hidayatul akli. Hidayah akal ini orang-orang barat itu tidak percaya dengan sesuatu yang tidak nampak, yang tidak bisa dibuktikan secara penelitian ilmiah, nggak bisa. Mereka nggak mau mempercayai itu. Wes apapun bunyi ayatnya, maupun bunyi dalilnya, mereka tidak mau percaya karena tidak bisa dibuktikan dengan sains, tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh karena kita harus tahu bahwa semuanya tidak harus diakalkan. Ada yang sifatnya bisa diakalkan, ada yang sifatnya hanya diimani saja. Ya. Iman itu juga bagian dari akal, tunduk bahwa kita tidak bisa semena-mena, tidak bisa sombong dengan akal kita. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul adiyan. Ada hidayatul bayan. Hidayatul bayan itu Allah sudah jelaskan. Jadi hidayatul bayan, jadi Allah menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan. Al-bayan di sini sifatnya apa? Qauliyah, ada yang sifatnya kauniyah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan ya tanda-tanda kekuasaannya itu, tanda-tanda kebesaran Allah itu melalui qauliyah yang ada dalam Al-Qur'an atau yang sifatnya kauniyah. Yang kauniyah ini kalau kemudian manusia mau meresapi, mau mendalami ciptaan Allah itu, maka dia akan mengatakan subhanak ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Kalau orang mau, makanya kata Quran wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak melihatnya? Apa ora ketok tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri-diri kalian? Ya. Coba bayangkan, kalau kita bicara tentang saraf saja, ada berapa saraf, Pak? Ini sarafnya kecepet sidik, wes lumpuh Pak kita, Pak. Otak kita ini kalau sarafnya bumes sidik, kita jeglek, Pak. Ya, bisa sok edan gara-gara itu. Ya. Kemudian kaki kita yang kita bangga-banggakan misalkan,
Ini kalau Allah cabut uratnya sedikit saja, kita nggak bisa jalan, wis lempoh. Ya, itu kita nggak memperhatikan itu, hanya untuk dibaca dan dijadikan sebagai tambahan cuan misalkan gitu ya, hanya untuk tambahan ilmu pengetahuan saja, rugi dong. Nah, sekarang lagi gitu ya, lagi rame gitu ya. Sudah S1, rugi dong. Nah, gitu ya. Itu lagi gitu ya. Lagi yang viral yang dulu-dulu itu ya. Nah ini sudah ada tanda-tanda kebesaran Allah, kok kita nggak sampai melihat itu, bahwa itu ada Allah di situ, rugi dong. Nah gitu ya. Mata kita, ya, ini mata yang luar biasa, ya, mahal sekali. Bapak-bapak yang masih nggak pakai kacamata ini luar biasa, Pak April ini udah ini kacamata luar biasa, sehat walafiat, gitu ya, ya, luar biasa. Ya. Ini mahal sekali. Belum nanti kita bicara tentang yang ada dalam organ dalam misalkan, ya, jantung, ya, liver, ya, kemudian paru-paru dan yang lain. Dan itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan itu semua. Ini semuanya adalah ayat-ayat Allah semua. Makanya ada dari PP gitu ya, ada ayat-ayat semesta ya, yang ya, tafsir ayat semesta. Ayat-ayat semesta yang ditulis oleh Profesor Dr. Agus Purwanto. Itu luar biasa bagaimana Allah itu bisa dilihat dari penciptaannya ini, ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, ya. Bagi orang yang pecinta hewan, coba bandingkan hewan satu dengan hewan kok berbeda-beda. Siapa yang membuat itu? Bagaimana Allah membuat satu dengan yang lain itu punya keunikan masing-masing. Kayaknya kelemahan, tapi itu unik dibandingkan dengan yang satunya. Nyamuk, lalat, yang kecil-kecil misalkan, tawon, ya, kupu-kupu, itu kan semua punya cirinya masing-masing. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang mendesain. Ya. Belum yang besar-besar, ya. Kenapa jerapah kok lahirnya panjang gopo gitu ya. Mikirin gopo panjang-panjang gopo Pak. Orang penting temen gitu ya. Tapi begitulah Allah. Allah punya keinginan untuk menciptakan hewan dengan variannya ya, supaya manusia bisa meneliti itu, bisa mengobservasinya. Belum lagi kalau kita melihat di ikan di lautan, itu ternyata juga ada ribuan jutaan ikan yang beragam macam-macam. Maka itu kalau saya sering lihat film itu, sering lihat yang kehidupan fauna dan itu Pak flora itu. Dan saya kemudian ya Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar ini. Dan itu ada maksudnya. Kan kita nggak tahu maksudnya opo gitu ya, tapi kita dijelaskan sama narator di sana. Jadi oh buat ini. Hewan, ada yang bunglon kok kemudian bisa menyesuaikan warnanya. Itu kan sopo sing ngecat Pak, bayangkan itu ya, ini dalamnya apa enak cetin, dalam dodol katilek ning jero gitu ya, apa dikolit ini gitu ya. Ya. Oh jadi coklat, itu jadi hijau, biru jadi biru. Siapa yang membuat seperti ini gitu. Nah, ini kalau orang memperhatikan saja, pencinta apapun itu, dia akan merasa bahwa ini bukan hal yang biasa, ini luar biasa dan harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pencinta traveling, suka daki, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah semua di situ. Ya, ya, matahari, ya, gunung dan sebagainya. Kalau kemudian kita resapi ayat-ayat Allah, luar biasa di situ. Ya. Nah, sayangnya manusia hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya normatif. Ya, tidak pernah mengkaitkan itu dengan aspek spiritualis, ya, itu yang sayang. Padahal segala sisi dalam kehidupan kita ini harus kita kembalikan ke sisi spiritualisme, harus ada. Ya. Baik itu Anda pencipta hewan, pencipta astronomi, pencipta yang ada di lautan, ya, ekologi dan sebagainya,
itu kaitkanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa subhanak, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hidayatul adyan wasyara'. Ini hidayah agama dan hidayah syariah. Ya, hidayah agama ini nanti wujudnya adalah Al-Qur'an, ya, yang isinya adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah, hidayah, hidayah. Maka Allah berikan hidayah itu wujudnya Al-Qur'an, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa itu? Sebagai hudan, sebagai ihdina tadi itu, sebagai petunjuk supaya kita meniti jalan yang lurus. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai pegangan, sebagai panduan agar hawa nafsu dan jiwa kita ini tunduk kepada apa-apa yang sudah Allah gariskan, Allah tetapkan di dalam firman-Nya. Ya, manusia ini butuh pengendali, butuh aturan. Apapun ada aturannya. Kalau nggak ada aturan, remuk dunia ini. Ya. Tanya Pak Polisi, kalau nggak ada aturan lalu lintas tabrakan di mana-mana. Makanya ada lalu lintas. Ya. Makanya ada standar buat SIM umur 17 tahun. Ya. Coba umur 12 tahun naik motor di jalan-jalan. Ya, cok ngeri-ngeri kayak gitu nggak boleh. Makanya ada standarnya, hidup itu harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturan remuk, Pak. Ya, rusak. Dalam konteks bernegara kita punya undang-undang. Ya. Ya, ada undang-undang perkawinan. Ya, tidak boleh menikah dengan sesama jenis. Ya, itu dan itu juga diambil dari Al-Qur'an. Tidak boleh homoseksual. Ya, tidak boleh menikah lawan jenis, baik itu lesbian atau gay, nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau ada aturannya, waduh, rusak dunia ini. Ya, rusak sekali dunia ini. Ya. Ada batasan-batasannya juga. Ya. Dan batasan-batasan itu bisa diambil secara irfaninya seperti apa. Ya, diambil secara ilmu tasawuf. Ya. Karena apa hikmah di balik ini? Apa maksud Allah di balik ini itu bisa kita ambil, atau yang kadang-kadang belum tergali saja. Dan suatu saat akan tergali di masanya, akan digali. Dan kita yakin itu, karena ilmu itu semuanya berkembang terus. Ya. Misalkan dalam konteks, kenapa Islam membatasi laki-laki menikah hanya 4, ya, karena pada zaman dulu konteksnya adalah bahwa laki-laki ini memperlakukan perempuan semena-mena, ya. Mereka menikah bisa dengan 20 wanita, bisa dengan 30 wanita, mendino ganti terus, Pak, gitu ya. Ya. Dino ganti. Lo mangane onto gitu ya. Mangane kambing ya, dadine powerful terus, Pak, gitu ya. Kalau mangane megono ora mungkin, Pak, wis loyo, Pak, yakin. Mangane megono paling, Pak, 3 dino pisan, Pak, gitu, Pak, gitu ya. Kalau makane kambing sama onto sehari sekali gitu biasa, ya. Makanya banyak yang seperti itu, ya. Punya pasangan ada sampai 9. Yang mesake apa? Anaknya nggak kopen, anaknya nggak keurus, akhirnya diceraikan, dilupakan. Akhirnya seperti itu, hanya sebagai pelampiasan nafsu seksual saja. Maka Islam membatasi, yang penting tanggung jawab. Ya, yang penting Anda bertanggung jawab atas semuanya. Tapi Quran sudah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu nggak akan bisa adil dalam masalah cinta. Pasti ada yang lebih kamu cintai di antara istri-istrimu itu.
Tapi kalau materi harus adil. Kalau satu rumah, satu istri, ya istri yang lain juga mendapatkan satu rumah juga. Ya. Tidak bisa dicampur di satu rumah. Gitu. Nanti akan muncul pergesekan yang cukup kuat. Ya. Dalam masalah materi harus adil. Dalam cinta memang tidak bisa adil. Ya. Itu karena konteks seperti itu konteksnya. Ya. Kalau pada zaman sekarang, ya poligami kata Pak Tafsir orang laku maneh gitu ya, ini Muhammadiyah. Ya. Kenapa? Siji mumet Pak masalahnya Pak. Siji jaluannya reno-reno Pak masalahnya Pak gitu ya. Soalnya kalau dia siji jalan macam-macam gitu ya. Apalagi papat, aduh ginjal iki ya pusing Pak, stres gitu ya. Makanya kan penelitian banyak laki-laki mati duluan gitu ya, gara-gara stres itu makanya gitu ya. Gitu ya. Makanya si jiwa cukup wes orang nambah-nambah gitu ya. Orang nambah-nambah gitu ya, orang nambah-nambah. Wes kapok si jiwa Pak si jiwa gitu ya. Si jiwa njaluk anes macem-macem ya. Wes ra ndelok bojone kayak gitu ya. Nah itu makanya lihat kontennya seperti itu. Makanya poligami ditawarkan di Muhammadiyah ora serapengin. Ya serapengin itu ya. Ya selain karena tadi siji mumet gitu ya, apalagi ya loro siji bentuk mumet gitu ya. Sing tuwa mumet apalagi sing nom njaluk nom tambah macam-macam gitu. Ya balani maneh sora gitu ya. Makanya kan ada konteksnya beda-beda ya. Makanya ayat ini sah memang boleh. Tapi di Muhammadiyah orang laku Pak Budini. Ya, pimpinan-pimpinan kita satu saja gitu ya. Karena ada contoh-contohnya. Memang contoh-contoh dari pimpinan-pimpinan kita satu-satu semua. Yang kedua faktor sosial. Ya. Karena di kita ini perempuan itu mandiri. Perempuan itu dia punya beginning power juga gitu. Akhirnya nonton si jiwa sebenarnya gitu Pak. Apalagi tambah loro karo telu, waduh, bisa-bisa bisa orang karuan kalau kayak gitu. Jadi ada hikmahnya sendiri gitu ya. Nah itu bagi yang tadi yang urungnya mancung-mancung gitu ya. Kalau urungnya pesek makan megono cukup siji cukup lah ya gitu ya. Karena tadi secara fisik ya kita memang fisiknya standar saja. Kemudian yang kedua ya karena tadi ya faktor perempuan di masa itu ya mereka hanya di dalam rumah, dia tidak punya aspirasi apapun. Kalau sekarang perempuan bisa ngomong seadanya, semaunya begitu. Dan itu yang kadang-kadang membuat laki-lakinya mending ngopi ning jaba wae gitu ya. Jaluk kopi ning omah disentak wae gitu ya. Dibentak wae ngopi ning jaba wae gitu ya. Wedangan ning jaba. Nah, itu ada 4 hidayah. Yang terakhir ini adalah hidayah yang sifatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan semua bisa mengenal Al-Qur'an, bisa menjadikan sebagai pedoman itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Percaya ya, karena ini adalah ini merupakan sebuah anugerah dari Allah yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan hidayah untuk kita semua, bimbingan untuk kita semua, panduan untuk kita semua, aturan untuk kita semua, dan semuanya harus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini tidak rusak. Allah telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka, wahai Muhammad, mereka pengen A kamu ikuti, B kamu ikuti, dunia rusak. Ya mereka pengen A kamu ikuti, ini itu justru malah merusak dunia. Allah punya aturan, Allah punya batasan-batasan panduan. Udah, itu untuk ujian bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, agama itu tidak membuat kita celaka, agama itu membuat kita bahagia. Makanya kita beragama itu harus yang mencerahkan, membahagiakan, ya, menggembirakan, kemudian menyenangkan, ya. Jadi nggak boleh agama itu suntuk, nggak boleh,
Ya, agama itu seperti itu. Mau dilihat dari sholat, dari puasa dan sebagainya, semuanya sudah indah. Desainnya Allah indah, ada hikmah di dalamnya, ada pelajaran yang terkandung di dalamnya, ada irfani yang kuat di dalamnya. Tinggal kita mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari syariat-syariat yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah tentang masalah hidayah ini. Maka jangan bosan-bosan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, karena ini merupakan hidayah yang paling penting yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Rasulullah qarib wa basyiril mukminin wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel kami. Dukung dakwah kami, salah satunya dengan subscribe channel YouTube kami.